Baik, kita lanjutkan perkuliahannya. Pada sesi ini kita akan membicarakan advanced techniques terkait dengan depresiasi. Sebenarnya ada tiga cases atau tiga teknik yang Anda harus pelajari jika kita bicara tentang advanced techniques. Yang pertama adalah case yang akan kita pelajari secara detail, kemudian nanti yang kedua dan ketiga Anda harus mempelajarinya sendiri. Kasus pertama yang akan kita bicarakan secara lebih detail sudah saya taruh di slide ini, yaitu bagaimana kita harus menghitung depresiasi pada saat kasusnya adalah second hand selling. Artinya kita sebagai investor akan menjual salah satu aset kita hasil investasi di tengah jalan. Kira-kira case-nya akan seperti apa? Untuk kasus ini kita akan detailkan, tapi ada dua case yang lain yang tidak akan kita detailkan. Semua detailnya ada di slide Anda. Yang kedua adalah bagaimana kita menghandle perhitungan pajak yang tandanya negatif. Nah, ini Anda harus mempelajarinya sendiri. Setelah mempelajari, jika belum jelas, silahkan menanyakan atau mendiskusikannya di Elisa. Yang ketiga adalah jika waktu kajiannya atau periode kajiannya itu lebih pendek daripada waktu recovery period. Misalnya, kita sudah memutuskan bahwa AKI kita hanya 5 tahun, tapi kemudian ternyata aset yang kita beli itu recovery periodnya 8 tahun atau bahkan 12 tahun. Bagaimana kita perlu menghandle hal tersebut di model AKI kita. Detail sudah ada di slide, silakan Anda mempelajarinya. Baik, untuk kasus second hand selling, kira-kira ilustrasinya seperti yang tertulis di sini. Anda sedang melakukan analisis sebuah investasi dari sudut pandang KT, ya, KT Ltd ini. Kemudian perusahaan ini membangun sebuah gudang senilai 3,7 juta dolar. Ini gudangnya. Oh, ingat di salah satu slide saya sudah highlight bahwa membeli tanah tidak masuk dalam kategori depresiasi. Karena by definition, kalau kita lihat di luar sana, tanah itu justru nilainya naik atau terapresiasi. Jadi meskipun Anda membeli tanah, Anda tidak akan bisa mengklaim sebagai depresiasi. Gudang masih bisa diklaim. Jika Anda membangun gudang, nilainya adalah 3,7 juta dolar. Kemudian setelah sekian tahun, tentunya klaim depresiasi sudah dilakukan, seterusnya, sehingga pada suatu saat, return value atau book value-nya, nilai bukunya tinggal 2 juta dolar. Nah, pada saat itu gudang dijual ke perusahaan lain yang namanya adalah Moving Logistics. Nah, pada saat Anda menjual ke Moving Logistics, apa yang terjadi? Bagaimana perhitungan depresiasinya? Pajak apa yang perlu dibayar? Itulah yang akan kita pelajari di sini. Di sini saya sudah membuat 4 skenario yang berbeda terkait dengan harga jual. Yang pertama, skenarionya adalah saat Anda menjual laku 2 juta dolar, artinya sama persis dengan book value. Apa yang akan terjadi dengan perhitungan depresiasinya? Yang kedua, jika Anda menjual jauh di bawah book value, nilainya ternyata cuma 1 juta dolar. Yang ketiga adalah jika di atas book value, dan yang keempat adalah jauh di atas book value, bahkan di atas nilai pembangunan gudang originalnya yang 3,7 juta dolar. Nah, untuk 4 skenario ini Anda akan melakukan 4 treatment yang berbeda dalam perhitungannya. Tapi jangan khawatir, meskipun treatmentnya ada 4, basic principle-nya tetap hanya 1. Dan jika Anda paham dengan basic principle yang sebentar lagi akan saya jelaskan, Anda akan bisa mengerjakan keempat-empatnya tanpa harus menghafalkan. Oke, untuk mempermudah pemahaman terkait basic principle-nya, saya akan menggunakan gambar yang mirip dengan gambar sebelumnya.
ini adalah waktu, kemudian ini adalah pembelian yang ada. Kira-kira seperti ini. Jadi Anda membeli, jadi nilai awal atau qualifying expenditure-nya adalah 3,7 di tahun ke-0. Kemudian setelah sekian tahun kemudian, kita tidak perlu tahu berapa tahunnya, maka katakanlah jadi tahun ke-N, maka nilainya, book value-nya tinggal menjadi 2 juta dolar. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita akan atau sudah bisa menghitung depresiasi yang sudah diklaim sebesar 3,7, betul, dikurangi 2, yaitu 1,7. Inilah depresiasi yang sudah diklaim. Nilai book value-nya 2 juta. Oke, sekarang kita gunakan skenario A. Skenario A adalah saat gudang tersebut bisa dijual dengan harga 2 juta dolar. Artinya, penjualannya, nilainya, ini kita gambarkan di sini, ini jualannya, nilai jualnya itu sama dengan nilai bukunya. Jadi ini nilai jual sama dengan nilai bukunya. Apa artinya? Artinya, karena kita bisa menjual senilai nilai bukunya, kita mengatakan bahwa klaim depresiasinya tepat. Kok bisa tepat? Ya karena book value-nya bisa setara atau sama dengan harga jualnya. Itu tepat. Kira-kira seperti itu. Kita sekarang lihat bagaimana skenario B. Di skenario B, Anda akan bisa menjual dengan harga tinggal 1 juta dolar. Ini skenario A, ini skenario B. 1 juta dolar. Apa artinya? Artinya, dalam skenario kedua ini, Anda kurang banyak mengklaim depresiasi. Kurang banyak. Kita tulis di sini. Kurang banyak atau bisa juga disebut kurang cepat mengklaim depresiasi. Apa maksudnya? Kita lihat nilai bukunya 2 juta dolar. Waktu dijual nilai realnya hanya 1 juta dolar. Artinya depresiasinya akan kurang. Kita kurang dalam mendepresiasi atau kurang cepat mengklaim depresiasi dalam kasus yang kedua. Coba dipikirkan baik-baik kasus yang kedua ini. Kasus yang ketiga, kita memiliki kondisi yang berbeda karena di kasus C ini yang terjadi sedikit kebalikannya. Oke, Anda bisa menjual di atas nilai bukunya. Sehingga dengan kata lain, apa artinya kalau kita bicara tentang klaim depresiasi? Oke, jadi dalam hal ini, dalam kasus C ini, berarti Anda mengklaim depresiasi terlalu banyak atau kelebihan. Logiknya seperti apa? Lihat di sini. Waktu kita jual, real value-nya 2,5. Oke. Tetapi nilai bukunya hanya 2. 2 ini kan datangnya dari 3,7 diturunkan, dan seterusnya ke bawah sini. Sampai sisanya 2. Padahal realnya 2,5. Artinya kita mengklaim terlalu banyak depresiasi sebesar 0,5. Jadi, kalau di skenario A, kita mengklaim depresiasi nilainya tepat, tidak kurang, tidak lebih, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, karena nilai realnya sama dengan nilai bukunya. Di kasus B, kita kurang agresif atau kurang cepat dalam
atau kurang banyak dalam mengklaim depresiasi. Kenapa? Lihat di sini, saat nilainya turun sampai nilainya adalah 1,7, ternyata realnya hanya terjual 1. Artinya kita masih punya selisih depresiasi sebanyak 0,7. Inilah jumlah depresiasi yang kurang diklaimkannya. Harusnya cuma 1, nilai sisanya ternyata masih 2. Kira-kira seperti itu. Saya koreksi sedikit, sisa depresiasinya bukan 0,7 seperti yang barusan saya sampaikan. Ini mungkin dihapus saja. Sisa depresiasinya adalah 1 juta dolar. Oke, kenapa? Karena realnya hanya terjual 1 juta dolar, ini angkanya. Tetapi catatan kita mengatakan nilai bukunya masih 2 juta dolar. Berarti supaya menjadi sama dengan realnya, kita perlu mengklaim tambahan 1 juta dolar karena kita kurang dalam mengklaimnya. Kira-kira seperti itu. Untuk kasus C, sekali lagi saya ulangi, Anda dianggap berlebihan dalam mengklaim depresiasi. Kenapa? Karena nilai buku Anda itu 2 juta dolar. Padahal realnya masih bisa dijual 2,5 juta dolar. Artinya klaimnya berlebih. Jadi klaimnya berlebih, besarnya adalah 0,5. Nah, bagaimana dengan kasus terakhir, yaitu kasus D? Kasus D ini menjadi unik karena saat Anda menjual gedung, somehow harganya malah lebih besar daripada saat membuatnya. Ini yang kita sebut sebagai terapresiasi. Jadi tidak 3,7 atau lebih rendah, tapi justru 5 juta dolar. Nah, apa yang terjadi di sini? Prinsipnya tetap sama. Ingat bahwa dalam perjalanan waktu di sini, Anda sudah mengklaim sekian banyak depresiasi, totalnya 1,7. Sehingga kalau kita bandingkan, nilai realnya 5, tetapi nilai bukunya 2. Artinya apa? Kita sudah mengklaim depresiasi yang sebenarnya bukan hak kita. Karena di sini kasusnya adalah terapresiasi. Karena itu, kita dianggap sudah mengklaim depresiasi 1,7 yang sebenarnya bukan hak kita. Kok cuma 1,7? Ingat, mulainya dari 3,7. Kemudian turun menjadi sekian. Jadi dari 3,7 turun menjadi 2 book value-nya. Anda sudah mengklaim total depresiasi sebesar 1,7. Padahal barang Anda sebenarnya tidak terdepresiasi, bahkan lebih. Sehingga Anda dianggap sudah mengklaim depresiasi yang bukan hak Anda. Kira-kira demikian. Kira-kira itulah kasus depresiasi untuk keempat skenario ini. Kemudian bagaimana efeknya ke pajak? Oke, sebelum kita bicara efeknya ke pajak, Anda perlu ingat bahwa karena gudang ini dijual, ya, maka dijual dengan harga entah 2 juta atau 1 juta atau yang lain, maka Anda perlu menambahkan di cash flow Anda adanya pemasukan sebesar atau senilai harga jual itu. Itu jangan dilupakan. Kita di sini belum membicarakan tentang pajak, tapi terkait dengan revenue. Jadi Anda akan mendapatkan revenue tambahan. Mungkin Anda bisa menyebutnya sebagai salvage value gitu ya istilahnya ya. Salvage value sebesar harga jual tersebut. Nah, jangan lupa itu masukkan di dalam cash flow Anda. Kemudian
Setelah itu kita akan membicarakan klaim depresiasi. Pada tahun penjualan ini, berapa klaim depresiasi yang bisa dilakukan tergantung skenarionya yang mana. Jika Anda menggunakan skenario A, artinya tadi kita katakan depresiasi yang kita klaim selama ini sampai tahun itu sudah tepat nilainya. Tidak lebih, tidak kurang. Karena book value sama dengan market value. Sehingga di sini tidak ada masalah dengan klaim tambahan atau pengurangan depresiasi. Tidak ada sesuatu yang perlu ditambahkan di dalam cash flow Anda terkait depresiasi. Kasus yang kedua menjadi unik. Kenapa? Karena di kasus kedua ini Anda hanya bisa atau mampu menjual dengan nilai 1 juta dolar. Artinya jauh di bawah. Jauh di bawah nilai book value-nya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa itu artinya Anda kurang dalam mengklaim depresiasi. Depresiasinya kurang yang diklaimkan. Nah, apa yang bisa Anda lakukan di cash flow? Berarti di tahun itu, serta-merta Anda akan bisa menambahkan klaim depresiasi sebesar kekurangannya itu. Kekurangannya berapa? 1 juta yang belum diklaim. Berarti klaimkanlah pada saat penjualan itu supaya nanti terjadi kesamaan antara market value dan book value di tahun itu. Itu kasus atau skenario B. Kemudian yang ketiga atau C, karena Anda telah mengklaim lebih kait dengan depresiasi, jumlahnya adalah setengah. Ini kelebihan klaim Anda, maka pada tahun itu, pada tahun penjualan itu, Anda harus menuliskan kelebihan depresiasi itu di dalam baris depresiasi sebagai tambahan pajak nantinya. Jadi bukan pengurangan pajak, tetapi penambahan pajak. Seperti biasa, taruhlah atau perlakukan dia sebagai depresiasi. Tetapi negatif. Dan ditaruh di tempatnya untuk mengurangi untuk menambah payable income yang perlu dipajaki. Intinya sebenarnya adalah karena Anda sudah terlalu banyak atau berlebih dalam mengklaim depresiasi, maka klaim depresiasi kelebihannya itu harus dikembalikan. Dikembalikannya kemana sih sebenarnya? Mungkin perlu diingatkan bahwa dalam kasus ini kita sedang bicara dua pihak. Kalau bicara depresiasi dan pajak, kita sedang bicara dua pihak. Pihaknya bukan KT dan moving logistik, bukan antara penjual dan pembeli, tapi KT dan pemerintah. Jadi kalau kita bicara jual beli, depresiasi dan pajak, urusannya adalah KT dan pemerintah. Sehingga dalam kasus yang C ini, yang sedang kita bahas ini, karena Anda sudah berlebih dalam mengklaim depresiasi di tahun-tahun sebelumnya, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengembalikan kelebihan klaim depresiasi itu. Letakkan pada baris depresiasi di model, sehingga nanti akan menambah pajak yang harus dibayarkan. Untuk kasus D, sebenarnya prinsip yang sama, tentu tetap prinsip yang sama akan diberlakukan. Kita bicara interaksi antara KT dan government. Harga awal 3,7 malah terjual 5. Sementara Anda sudah terlanjur mengklaim depresiasi sebesar 1,7. Apa yang perlu dilakukan pada saat menjual? Yang perlu Anda lakukan saat menjual adalah
mengembalikan semua klaim depresiasi ini dalam bentuk pajak. Oke, pajak penjualan. Jadi, tambahkanlah angka 1,7 itu dalam sel di cash flow Anda sebagai tambahan payable income yang kemudian dikalikan tax rate untuk mendapatkan tambahan pembayaran pajak. Jadi, Anda akan membayar pajak setara dengan nilai yang ada di sini. Oke? Bagaimana dengan sisanya? Kan kita bisa menjual di atas 3,7. Berarti kita masih punya 1,3 gitu kan ya kira-kira. Kita masih punya 1,3 di sini. Nah, yang 1,3 ini tidak akan dikenai pajak karena dia masuk kategori capital gain. Oke, tidak kena pajak karena capital gain. Yang kena pajak adalah akibat dari klaim depresiasi, yaitu yang 1,7. Kira-kira seperti itulah kasus yang D. Jadi sekali lagi, entah kasus A, B, C, D, meskipun kelihatannya nanti cara memasukkannya atau treatmentnya di model itu beda-beda, tetapi basic prinsipalnya adalah sama. Kita akan membandingkan antara market value dengan book value, real price dengan book value. Jika real price-nya itu lebih rendah daripada book value, maka artinya Anda kurang cepat mengklaim depresiasi. Berarti Anda di tahun itu boleh mengklaimkan depresiasi kurangnya. Kasusnya akan sebaliknya dengan yang nomor C. Kasus khusus adalah nomor D. Kira-kira seperti itu, tetap semangat. Ingat, masih ada 2 special cases yang harus Anda pelajari sendiri. Yang pertama adalah apa yang terjadi jika tax saat dihitung itu negatif. 1. Yang kedua adalah apa yang terjadi jika periode kajiannya itu lebih pendek daripada waktu untuk recovery period. Kita hanya menganalisis 4 tahun, depresiasinya butuh 12 tahun. 2 materi yang ada di slide. Selamat untuk mempelajarinya. Tetap semangat guys. Bye.